Budidaya wortel. Tahukah kamu bahwa wortel adalah sayuran dengan julukan asupan sehat bergizi sempurna? Sayuran bernama Latin Daucus carota ini memiliki reputasi baik karena kandungan nutrisinya yang melimpah. Selanjutnya, ada profil perusahaan Yayasan Bina Sarana Bakti Cisarua, Bogor. Yang pertama ada sejarah perusahaan. Yayasan Bina Sarana Bakti didirikan pada tanggal 7 Mei 1984 oleh seorang biarawan Swiss yang bernama Peter Agato Elsener. Yayasan Bina Sarana Bakti merupakan yayasan yang mendorong kemandirian petani-petani kecil di sekitar lingkungan Yayasan Bina Sarana Bakti. Dengan mengembangkan pertanian organis, khususnya pada budidaya sayuran, Peter Agato sangat terinspirasi oleh sebuah buku yang dibacanya berjudul The One Straw Revolution, karya Masanobu Fukuoka. Pikiran utama buku tersebut menjelaskan bahwa alam sudah bekerja sebagaimana mestinya, dan manusia hanya mendukung saja, dan pikiran ini yang mendasari dibuatnya pertanian organis sebagai sarana pembangunan Yayasan Bina Sarana Bakti. Mulai tahun 1987, seluruh lahan YBSB dimanfaatkan untuk pertanian organis, yang berarti pertanian yang mengikuti hukum alam, di mana segala bentuk asupan kimia sintetis, pestisida, dan pupuk dihentikan total. Sejak saat itu, YBSB dikenal sebagai salah satu pionir pengembangan pertanian organis di Indonesia. Selanjutnya, ada visi misi perusahaan Yayasan Bina Sarana Bakti. Visi Yayasan Bina Sarana Bakti adalah berusaha memahami evolusi alam dan kenyataan pembangunan manusia. Misi tersebut dituangkan dalam nama lembaga ini, yaitu ingin membina, menyiapkan dan mengembangkan berbagai sarana, metode, dan alat agar setiap manusia bisa makin berbakti dan melayani sesama, alam, dan Tuhan. Pikiran ini berlaku di mana dan kapan saja. Seharusnya dimiliki semua orang tanpa pengecualian. Dunia pastilah akan lebih baik, manusia lebih bersatu dan sungguh maju. Selanjutnya, ada struktur organisasi perusahaan. Susunan pengurus Yayasan Bina Sarana Bakti adalah sebagai berikut. Pembina, Peter Agatha Elsener. Pengawas, J. Indro Surono dan Romi Cahyani. Ketua, Y.P. Sudaryanto. Sekretaris, C. Citra Nariswari. Bendahara, Marita Lucia KS. YBSB membentuk badan pelaksana yang dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dalam menjalankan kegiatannya. Susunan inti YBSB adalah sebagai berikut. Direktur Eksekutif, Y.P. Sudaryanto. Divisi Keuangan, Marieta Lucita KS. Divisi Admin dan HRD, C. Citra Nariswari. Divisi Pertanian dan Organis dan Pasar, R.M. Yoga Purwanto. Divisi Pendidikan dan Pelatihan, Thomas Wendorista Rakam. Selanjutnya ada input. Yang pertama ada sarana produksi. Yang pertama ada tanah atau lahan. Lahan yang digunakan untuk menanam wortel harus lahan yang gembur. Yang selanjutnya yaitu ada benih. Benih wortel yang diproduksi oleh YBSB memanfaatkan indukan wortel yang baik untuk ditanam kembali selama 3 bulan sehingga dapat menghasilkan bunga. Bunga wortel menghasilkan 10-15 gram benih wortel tiap gramnya. Selanjutnya ada air. Air sangat diperlukan oleh tanaman, terutama saat proses perkecambahan. Selanjutnya ada tenaga kerja. Proses budidaya wortel dilakukan oleh 2 orang tenaga kerja per bedengan. Selanjutnya ada sarana kerja, yaitu ada cangkul, yang kedua ada garpu tanah, yang ketiga ada tebasan dan sabit, yang keempat ada lori dan pisau. Berikut adalah proses budidaya wortel. Berikut adalah proses budidaya wortel. Pertama, kalian harus persiapan benih. Benih wortel apa yang digunakan? Nah, benih wortel yang digunakan adalah benih lokal yang diperoleh dari hasil pembenihan sendiri, yang diseleksi dari indukan yang sehat yang tergolong dalam grade A, yang didapatkan dari hasil panen. Kemudian persiapan lahan dan pengolahan tanah.
Pembuatan bendengan berukuran 10 meter x 1 meter dengan ketinggian 20 cm dan jarak antara bendengan 50 cm. Selanjutnya, lakukanlah penanaman. Pembuatan alur dalam bendengan, kemudian benih ditabur pada setiap alur secara merata sehingga wortel dapat tumbuh dengan rapi dan teratur. Setelah selesai ditabur, benih ditutup dengan tanah yang halus. Kemudian dilakukanlah pemeliharaan. Yang pertama, penyiraman 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore hari. Kemudian yang kedua, ada penyiangan. Yang pertama berumur 3 minggu, yang kedua dilakukan pada umur 7 minggu. Yang ketiga yaitu dilakukan penjarangan sebanyak rata-rata 2 kali. Yang pertama pada umur 3 minggu dan yang kedua pada umur 7 minggu agar wortel tumbuh dengan baik. Yang keempat yaitu pendangiran yang dilakukan sekali pada umur 7 minggu dan bertujuan untuk membuat tanah menjadi lebih gembur. Yang kelima yaitu pemupukan, pengendalian hama dan penyakit. Nah, setelah dilakukan pemeliharaan, selanjutnya pemanenan. Pemanenan dilakukan sekitar umur 10-12 minggu. Nah, yang terakhir penanganan pasca panen, seperti pencucian, sortasi, grading, packing, dan output. Terima kasih. Dan untuk selanjutnya, ada barang, yaitu barang yang dihasilkan oleh Yayasan Bina Sarana Bakti, yaitu wortel selama sebulan dapat menghasilkan sebanyak 2.360 kg per bulan. Berikut ialah hasil panen budidaya wortel YBSB pada tahun 2017. Pada hari Senin, YBSB menghasilkan 220 kg. Kemudian untuk hari Selasa yaitu menghasilkan 50 kg, untuk hari Rabu menghasilkan 50 kg, hari Kamis menghasilkan 220 kg, hari Jumat menghasilkan 50 kg, dan untuk total pada 1 minggu yaitu sebanyak 590 kg, dan untuk total 1 bulan yaitu menghasilkan 2.360 kg. Berikut merupakan terdapat jasa yaitu seperti sumber daya manusia, karyawan atau tenaga kerja yang ada di YBSB terdiri dari tenaga kerja laki-laki dan perempuan. Status karyawan di YBSB juga beragam, yakni mulai dari tenaga kerja tetap serta tenaga kerja harian. Data tenaga kerja yang melakukan kegiatan produksi sayuran organik di YBSB berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Terdapat tenaga kerja laki-laki yaitu sebanyak 25 orang dengan persentase 52,08%. Kemudian terdapat perempuan sebanyak 23 orang dengan persentase 47,92%. Berikut merupakan peramalan atau forecasting tanaman wortel di Kabupaten Bogor dengan menggunakan data permintaan tahun 2013 sampai 2019. Pada tahun 2013 terdapat 28.490 ton. Pada tahun 2014 sebanyak 27.070 ton. Kemudian 2015 26.734 ton, 2016 24.989 ton, 2017 20.576 ton, 2018 15.818 ton, 2019 21.108 ton. Dan yang pertama untuk menghitung MAD atau MAD atau Mean Absolute Deviation yaitu sebagai berikut. Terdapat data tahun, data jumlah wortel dalam satuan ton,
dan kemudian terdapat ramalan dengan alfa sebesar 0,2 dan deviasi mutlak, sehingga menghasilkan jumlah deviasi mutlak sebanyak 25.190,86 dan mean absolute deviation-nya yaitu sebesar 3.598,69. Lalu yang kedua yaitu mengenai menghitung MSE atau mean square error. Berikut terdapat data tahun 2013 hingga 2019 dengan data jumlah wortel dalam satuan ton, ramalan alfa sebesar 0,2 dan deviasi serta deviasi kuadrat atau deviasi square. Nah, kemudian terdapat jumlah deviasi square yaitu sebanyak 165.692.662,60 dan kemudian MSE atau mean square error sebesar 23.670.380,37. Dan untuk yang ketiga yaitu untuk menghitung MAPE atau mean absolute percent error. Terdapat data dari tahun 2013 hingga 2019, data jumlah wortel dalam satuan ton, kemudian terdapat ramalan dengan alfa sebesar 0,2 dan deviasi mutlak serta deviasi per ramalan atau dibagi ramalan dikali 100 dengan jumlah deviasi persen error yaitu 131,18 dan MAPE atau mean absolute percent error sebesar 18,74. Perencanaan kapasitas budidaya wortel yang dilakukan di Yayasan Bina Sarana Bakti dimulai dari pasar yaitu pada akhir tahun di bulan Desember. Bagian pemasaran melakukan penyebaran angket kepada para konsumen tetap atau dari agen YBSB untuk mengetahui kebutuhan sayuran yang diperlukan. Kemudian data kebutuhan sayuran tersebut dikumpulkan dan direkap sehingga dapat mengetahui kebutuhan sayuran dalam per minggunya. Lalu, pasar menentukan seberapa banyak sayuran yang harus diproduksi agar memenuhi target pasar. Kemudian, pasar menyerahkan target produksi kepada bagian produksi yang selanjutnya diterjemahkan menjadi beberapa hal program tanam seperti kebutuhan benih, bibit, pupuk, dan sarana produksi lain. Kemudian, ditentukan pula berapa bedengan yang harus ditanami agar memenuhi target produksi yang ada. Kemudian, ada pula hal ini dilakukan agar ketersediaannya secara kontinuitas. Wortel merupakan produk sayuran yang sering mendapatkan permintaan dari konsumen dan tiap tahun diusahakan oleh Yayasan Bina Sarana Bakti. Perencanaan kapasitas produksi sayuran wortel terdapat pada bagian tabel di samping, yaitu data yang terdapat pada bulan Mei hingga Desember, di mana kebutuhan pasar akan wortel sebesar 2.900 kg per bulannya, sehingga kebutuhan wortel per minggu adalah 725 kg yang didistribusikan langsung ke agen pada hari Minggu, Senin, Rabu, dan hari Kamis. Pada perencanaan kapasitas produksi wortel di yayasan ini yaitu pasar memberikan target produksi kepada bagian produksi atau bagian divisi sayuran organis. Bagian produksi menerjemahkan ke dalam kebutuhan benih dan jumlah bedengan yang harus ditanam. Kemudian, bagian produksi menentukan distribusi tanam untuk tiap kebun baik pada kebun YBSB maupun kebun mitra. Bagian produksi biasanya melebihkan sekitar 15% dari kebutuhan pasar untuk meminimalkan kekurangan produksi. Dibuat rencana tanam untuk crop wortel dalam 1 minggu adalah 49 bedengan. Biasanya, kebutuhan wortel dibebankan kepada kebun produksi milik YBSB dan kebun mitra. Pembagian rencana tanam untuk tiap kebun adalah sebagai berikut. Dengan komoditas wortel yang target produksi pada tahun 2014 yaitu sebanyak 3.340 kg dan target produksi tiap kebun tahun 2014 untuk
produksi di kebun RB yaitu sebanyak 1.200 kg, untuk kebun diklat sebanyak 160 kg, kebun plasma sebanyak 240 kg, dan kebun mitra sebanyak 1.740 kg. Yang selanjutnya yaitu di yayasan ini melakukan perencanaan sarana produksi dan sarana kerja. Wortel termasuk dalam golongan tanaman light feeder atau tanaman yang menyerap sedikit sekali unsur hara dari tanah. Penanaman wortel adalah penanaman langsung, artinya wortel tidak perlu disemai terlebih dahulu. Benih bisa langsung ditebar pada alur yang telah dibuat pada bedengan sebanyak 5 garis agar wortel dapat tumbuh dengan rapih dan teratur. Di sini terdapat lahan yang syaratnya itu tentu saja harus lahan yang gembur, yang kemudian ada benih. Benih yang digunakan di yayasan ini yaitu menggunakan benih lokal dari yayasan ini, kemudian ada air dan tenaga kerja yang dilakukan yaitu sebanyak 2 orang. Untuk perencanaan produksi, wortel tidak perlu pembibitan. Karena penanaman wortel yang dilakukan oleh Yayasan Bina Sarana Bakti menggunakan metode tanam langsung yang menyebarkan benih di sepanjang alur yang sudah dibuat pada bedengan. Kemudian, wortel ditargetkan menghasilkan 835 kg per minggunya yang berumur rata-rata 11-12 minggu. Target produksi per minggu ini bisa dicapai dengan menanam wortel sebanyak 49 bedengan dengan estimasi hasil sebanyak 17 kg per bedengan. Kemudian, untuk menentukan jenis sayuran yang akan ditanam dilakukan setiap seminggu sekali yang menjadi tanggung jawab kepala kebun bersama seluruh pekerja kebun. Diberikan pula pada masing-masing kebun setiap minggu diperoleh dari hasil bagi jumlah bedengan terhadap rata-rata umur panen setiap minggunya yaitu 10. Kemudian terdapat penetapan harga atau ongkos produksi yang dilakukan oleh Yayasan Bina Sarana Bakti. Di sini terdapat ongkos umum, ongkos variabel, ongkos produksi per kilogram, berapa jumlah kesejahteraannya, dengan total seluruhnya mencapai 59.737 dan harga per kilogram, harga dasar per kilogram yaitu sebesar Rp2.602. Untuk harga petani per kilogramnya yaitu sebanyak Rp3.513. Baik, selanjutnya ada letak geografis. Yayasan Bina Sarana Bakti terletak di lereng Gunung Pangrango dengan ketinggian 990 mdpl dan kemiringan 15% yang berada di Jalan Gandamana nomor 74, Kampung Sampai, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Terdapat penetapan lokasi yang digunakan untuk beroperasi. Adapun lokasi Yayasan Bina Sarana Bakti adalah sebagai berikut. Bagian barat itu dekat dengan Desa Ciberem, terus timur Desa Sampai, utaranya lahan persawahan penduduk, selatan itu Desa Comblong. Nah, pemasarannya itu pemasaran Yayasan Bina Sarana Bakti YBSB memasarkan sayuran organik yang diproduksi kepada agen supermarket, kemudian restoran, kemudian pasar modern, dan terakhir kepada konsumen. Nah, berikut adalah langkah awal yang dilakukan menganalisis tingkat hubungan dengan menggunakan ARC agar proses penilaian tingkat hubungan menghasilkan penilaian yang baik. Maka terlebih dahulu merumuskan alasan-alasan tingkat hubungan antar pusat kegiatan dapat dilihat pada tabel 8. Yaitu yang pertama ada urutan aliran kerja, yang kedua ada membutuhkan area yang sama, yang ketiga itu ada menggunakan tenaga kerja yang sama, yang keempat itu ada melaksanakan kegiatan kerja yang sama, yang lima itu ada debu dan bising, yang enam itu ada bau dan kotoran. Nah, alasan tingkat hubungannya itu
Yang pertama ada kode A, E, I, O, U, X. Nah, itu sesuai dengan tingkat hubungannya. Kalau A itu kebutuhan absolut, yang E-nya itu cukup penting, I-nya itu penting, O-nya itu biasa saja, U itu tidak penting, X-nya itu tidak diinginkan. Terus kemudian berikut adalah tabel lembar kerja worksheet keterkaitan aktivitas wortel. Nah, yang pertama itu ada ruang lahan tanaman dengan total 243, ada sumber air dengan total 360, ada ruang penyimpanan sarana budidaya dengan total 239,4, ada ruang sortasi dan grading dengan total 109,8, ruang packing dengan total 77,4, ruang istirahat kerja dengan total 9, sama halaman parkir yaitu dengan total 36. Kemudian berikut ada layout budidaya wortel. Layout berikut ini adalah berbentuk huruf U dengan keterangan yang pertama yang dalam pintu masuk ini ada pot sapam, dan sebelah nomor 6-nya itu ada ruang istirahat pekerja, yang ketujuh itu ada halaman parkir, terus yang kelima yang dekat ruangan parkir itu ada ruangan packing, yang keempat sebelah nomor 5 ada ruangan sortasi dan grading, yang ketiga yaitu ada ruang penyimpanan sarana dan budidaya, yang kedua ruangan sumber air, yang nomor 1 adalah lahan tanam.